Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog ini melanjutkan vlog sebelumnya yang membahas tentang investasi properti versus investasi saham. Sebenarnya vlog ini bisa panjang, lebar, sampai kemana-mana. Terutama rencana saya dulu itu mengundang beberapa orang begitu yang sudah punya pengalaman di properti begitu, sehingga seluk beluknya itu bisa dikulik semuanya begitu ya. Nah, saya mohon maaf di video sebelumnya ada azan gitu ya, sehingga saya perlu mematikan video dulu untuk menghormati azan gitu. Nah, ini saya lanjutkan. Di video sebelumnya itu saya framingnya itu lebih condong ke saham gitu ya, karena di video sebelumnya saya menjelaskan tentang properti itu sulit untuk diuangkan, kemudian biayanya mahal untuk membeli. Maksud saya bukan hanya biaya membeli propertinya, tetapi biaya di notaris, kemudian bentuk tanahnya itu bisa beda-beda ya, ada yang pekarangan, sawah, ada yang turun waris. Nah, di video sebelumnya saya menyampaikan tentang pengalaman saya membeli tanah yang biaya notarisnya itu sampai 32 juta, ada memberi ke kas dusun dan sebagainya gitu. Totalnya 32 juta. Ternyata rinciannya itu ada biaya turun waris. Jadi saya membeli ke seseorang yang pengen balik nama ke saya, tetapi itu masih menjadi agunan bank pertama ya. Jadi sertifikat itu posisinya di Bank BRI. Dia balik nama ke pemilik lama, turun waris dan sebagainya, kemudian sampai balik nama ke saya itu sampai 32 juta, karena memang di perjanjian awal dia maunya semua biaya pajak dan sebagainya itu saya yang nanggung gitu, karena saya dapatnya murah juga. Nah, di video ini saya coba akan membahas keuntungan-keuntungan kalau investasi properti ya. Yang jelas beli properti itu bisa under value, bisa banget under value. Kenapa? Di video sebelumnya saya jelaskan kalau orang itu terburu-buru jual properti, harganya bisa jatuh. Bahasa Jawanya selak butuh gitu ya, selak butuh itu buru-buru pengen mendapatkan uang cash, keburu butuh uang cash, butuh uang banget gitu ya, BUB gitu. Nah, mau nggak mau kan dilepas. Apalagi dapat tanahnya itu bukan dari iklan-iklan, tapi dari perseorangan langsung, kita kenal atau bahkan datang ke rumah kita. Nah, yang terakhir kemarin itu ada orang datang ke rumah saya, memang butuh uang, sehingga ya saya ibaratnya nggak berkompetisi dengan pembeli lain toh. Dia datang ngasih harga sekian langsung. Dan waktu itu pengalaman saya itu saya membayar utang dia ke Bank BRI sekian dan masih membayar ke dia sisanya sekian begitu. Pokoknya dia mau terima bersih 50 juta begitu. Ya udah 50 juta, dan dia nggak mau uh, bayar pajak penjual atau biaya balik nama atau macam-macam tuh, semuanya udah saya begitu. Maunya bersih terima segitu ya sudah. Nah, saya dapat harga yang under value. Bahkan nggak sampai setahun ini. Kalau saya jual itu saya bisa untung banyak. Gitu ya. Bisa untung banyak. Bisa untung 50% lebih. Bayangkan kalau saham, ya ada sih saham yang bisa untung 50% lebih. Tapi perlu jeli banget saham apa yang lagi naik daun dan sebagainya. Dan menurut saya bagi orang awam itu lebih safe di tanah ya, properti ya, karena nggak perlu analisis yang jelimet. Kalau di saham kan kita perlu tahu industrinya dia itu di mana, kompetitornya dia di mana, pertumbuhannya perusahaan gimana. Karena kan beli saham itu ibarat punya perusahaan toh. Kalau beli tanah itu sederhana. Yang penting ada beberapa faktor yang kita perhatikan. Salah satunya adalah tidak dekat dengan makam,
tidak dekat dengan sutet, jaringan sutet gitu saudara. Kemudian ada kepercayaan juga tidak di tusuk sate. Tusuk sate itu di pertigaan, ini di pertigaan jalan gini, nah tanahnya di sini. Itu menurut saya bukan hanya kepercayaan tertentu sih, tetapi lebih ke logikanya. Itu kalau di pertigaan tanahnya di sini, ini kan mau parkir sulit, akses ke sana sulit. Nah, di perbankan pun kebetulan kakak saya pernah kerja di bank BUMN, mengurusi hal kayak gitu juga. Di perbankan tuh kalau sertifikat itu ditusuk sate itu memang dihargai lebih rendah begitu. Nah, itu ya terkait dengan perbankan, keuntungan investasi properti atau tanah itu adalah sertifikat itu bisa menjadi agunan kalau butuh permodalan begitu ya. Nah, itu saudara. Jadi itu kelebihan dan kekurangan investasi properti ya. Nah, tapi properti itu sebenarnya dibagi dua lagi. Ada yang properti dalam bentuk rumah, bangunan, dan juga tanahnya. Nah, mungkin nanti saya buatkan video lagi lah ya untuk membedakan itu. Yang jelas kalau rumah itu semakin lama semakin turun saudara. Jadi spill sedikit ya, nanti saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like, subscribe video channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.